Masak ala santri Cordoba. Di pesantren, hal sederhana seperti mengambil beras pun mengandung pelajaran yang dalam. Santri tidak asal mengambil, mereka belajar menghitung sesuai kebutuhan jumlah penghuni pondok. Berapa yang makan hari ini, berapa takaran yang cukup. Dari sini mereka belajar tanggung jawab, bahwa setiap keputusan harus dipikirkan, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kekurangan. Setiap butir beras adalah amanah dari orang tua, dari para donatur. Ketika mereka menuangkan beras ke dalam wadah, sebenarnya mereka sedang belajar mengatur kehidupan. Hidup harus terukur, hidup harus sederhana, hidup harus penuh perhitungan yang bijak. Di dapur pesantren, pendidikan karakter itu nyata. Bukan hanya belajar kitab, tetapi juga belajar kehidupan. Dari beras yang ditakar dengan penuh tanggung jawab, lahirlah kemandirian, dan dari kemandirian itulah, insya Allah, tumbuh generasi yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Setelah beras diambil sesuai kebutuhan, langkah berikutnya adalah membersihkan beras sebelum dimasak. Santri mulai menuangkan air ke dalam wadah berisi beras, lalu mengaduknya perlahan dengan tangan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sisa kulit padi yang masih menempel. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh. Ini tanda bahwa kotoran sedang terlepas dari beras. Dengan penuh kesabaran, santri menggosok dan mengaduk beras secara merata, memastikan semua bersih. Setelah itu, air dibuang, lalu diganti dengan air baru. Proses ini biasanya diulang beberapa kali, sampai air terlihat lebih jernih. Kegiatan sederhana ini mengajarkan banyak hal. Santri belajar menjaga kebersihan, belajar teliti, dan belajar bertanggung jawab terhadap kebutuhan bersama. Membersihkan beras bukan hanya persiapan memasak, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter. Di pesantren, setiap pekerjaan adalah latihan kemandirian, latihan kebersamaan. Dari proses sederhana ini, tumbuh rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat untuk saling membantu. Karena di pesantren, pendidikan tidak hanya di kelas, tetapi juga dalam setiap amal dan kegiatan sehari-hari. Setelah beras dibersihkan dengan baik, langkah berikutnya adalah memasukkan beras ke dalam langseng untuk dimasak. Dengan hati-hati, beras yang sudah bersih dipindahkan ke dalam langseng, lalu diletakkan di atas tungku yang menyala. Api dari kayu bakar mulai memanaskan langseng secara perlahan. Kayu bakar yang digunakan adalah bahan sederhana, tetapi memiliki peran penting. Api yang menyala menjadi sumber panas yang akan mengubah beras menjadi nasi, makanan pokok yang menguatkan tubuh para santri. Santri belajar bagaimana mengatur posisi langseng di atas api, memastikan panasnya merata. Mereka juga belajar menjaga api agar tetap stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses ini membutuhkan perhatian dan kesabaran. Karena memasak bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal proses dan tanggung jawab. Di pesantren, kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan kehidupan. Santri belajar mandiri, belajar bekerja sama, dan belajar menghargai setiap makanan yang mereka konsumsi. Dari api yang sederhana, lahir pelajaran yang luar biasa, bahwa setiap nikmat membutuhkan usaha, dan setiap usaha mengajarkan kedewasaan. Inilah bagian dari pendidikan pesantren, membentuk pribadi yang kuat, membentuk pribadi yang mandiri, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya beras dimasak di atas tungku, berubah menjadi nasi yang siap dimakan. Butiran nasi tampak putih, lembut, dan matang dengan sempurna. Ini adalah hasil dari kesabaran, kerja keras, dan kebersamaan para santri sejak awal proses memasak. Dari mengambil beras, membersihkan, hingga memasaknya di atas api,
Semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap langkah mengajarkan arti usaha dan arti kemandirian. Nasi ini bukan sekedar makanan, ini adalah hasil dari pendidikan kehidupan. Santri belajar bahwa setiap nikmat yang mereka rasakan memiliki proses dan perjuangan. Melalui kegiatan sederhana ini, tumbuh rasa syukur di dalam hati. Syukur atas nikmat makanan, syukur atas nikmat kebersamaan, dan syukur atas kesempatan untuk belajar mandiri di pesantren. Di pesantren, memasak bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga membentuk karakter, mengajarkan kesabaran, mengajarkan tanggung jawab, dan mengajarkan kebersamaan. Dan ketika nasi ini akhirnya dimakan bersama, bukan hanya tubuh yang menjadi kuat, tetapi juga jiwa yang ditempa oleh nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Inilah pendidikan pesantren. Mendidik melalui setiap amal, sekecil apapun, menjadi pelajaran yang bermakna. Setelah nasi matang dan siap disajikan, para santri mulai berkumpul dan antri dengan tertib. Masing-masing membawa piring, menunggu giliran dengan sabar, tidak ada yang saling mendahului, semua memahami bahwa kebersamaan dimulai dari kedisiplinan. Antrian ini bukan sekadar menunggu makanan, ini adalah latihan adab, latihan menghargai teman, latihan menghormati giliran, dan latihan menahan diri. Setelah mendapatkan bagian masing-masing, mereka duduk bersama, sederhana tanpa kemewahan, namun penuh rasa syukur. Mereka makan bersama-sama, suasana hangat terasa di tengah-tengah kesederhanaan. Tawa kecil, percakapan ringan, dan kebersamaan yang tulus menjadi bagian dari nikmat itu sendiri. Di pesantren, makan bersama bukan hanya mengisi perut, ini adalah momen mempererat ukhuwah, menguatkan rasa persaudaraan. Dari satu nampan nasi, tumbuh rasa saling peduli, dan dari satu waktu makan bersama, lahir kebersamaan yang sulit dilupakan. Inilah pendidikan yang sesungguhnya. Belajar sabar saat santri belajar. Belajar sabar saat antri, belajar bersyukur saat menerima, dan belajar bersaudara saat makan bersama. Karena di pesantren setiap momen sederhana adalah pelajaran kehidupan. Setelah makan bersama, para santri kembali ke aktivitas masing-masing. Makanan yang sederhana tadi insya Allah menjadi tenaga untuk belajar, menjadi tenaga untuk menghafal, menjadi tenaga untuk beribadah. Dari nasi yang dimasak dengan proses panjang itu, lahirlah kekuatan untuk membuka kitab, lahirlah kekuatan untuk memahami pelajaran, dan lahirlah kekuatan untuk memperbaiki diri. Energi dari makanan itu juga digunakan untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat dengan khusyuk, untuk sujud dengan penuh harap. Begitulah kehidupan di pesantren, makan bukan sekadar kenyang, tetapi bagian dari perjuangan menuntut ilmu dan beribadah. Setiap suap menjadi syukur, setiap tenaga yang terisi menjadi amal, dan setiap hari menjadi latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dari makanan yang sederhana ini lahir generasi yang kuat ilmunya, kuat ibadahnya, dan kuat akhlaknya. Inilah pendidikan pesantren, dari dapur menuju ilmu, dari nasi menuju sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.